Bab 888. Berlatih pedang selama 3 hari tanpa henti. Setelah dimarahi Louis Lu, Ronnie Liao dan putranya tidak berani bicara lagi. Ya, jarang ada bos sebesar itu yang membantu dan mengatakan kata-kata pesimis seperti itu. Bukankah itu hanya meminta kesialan? Ronnie Liao menghela nafas. Kami mendengarkan pengaturan ketua sekte. Ini seperti kata-kata. Setiap seteguk kata-kata mati jelas mempertanyakan kekuatan. Louis Lu berkata, entah Ronnie Liao kamu tinggal di sekte Kaisar Pedang untuk memulihkan diri, atau biarkan Negi Liao pergi bersamamu. Bawa kalian ke sana untuk melihat apa itu penghancuran sepihak. Akhirnya, ketiganya meninggalkan sekte Kaisar Pedang bersama. Berjalan sepanjang jalan, secara bertahap suram. Sudah lama sejak ada jejak sekte. Hanya jejak binatang buas. Itu bisa dianggap memasuki tempat sengit di Kunlun. Melintasi pedalaman hutan binatang buas di depan. Tapi sudah terlalu lama. Aku hanya ingat lokasi umum. Dan aku tidak memiliki lencana giok identitas keluarga Liao. Bahkan jika aku menemukan lokasinya, aku tidak bisa memasuki formasi tersembunyi dari persembunyian keluarga Liao. Berbicara tentang lencana giok status, Ronnie Liao tidak tahu bagaimana cara mengeluh. Lencana giok identitasnya disita ketika dia diusir dari keluarga Liao. Cara terbaik untuk menemukan keluarga Liao kali ini sebenarnya adalah dengan menggunakan lencana identitas tonggak Liao untuk memasuki hukum formasi persembunyian. Tapi Louis Lu menolaknya, mengatakan bahwa dia ingin menggunakan caranya sendiri untuk masuk ke rumah Liao. Ronnie Liao tidak tahu bagaimana Louis Lu bisa masuk. Dalam kesannya, Louis Lu bukanlah seorang master formasi sihir. Dengan rasa penasaran, lanjut ke lokasi keluarga Liao. Raungan rendah binatang buas datang dari segala penjuru. Dan suara langkah kaki terdengar padat dan gemerisik. 3 orang diawasi. Louis Lu mencibir. Aku selalu mendengarmu mengatakan betapa kuatnya keluarga sekte rahasia. Tetapi sangat sulit bagi orang biasa untuk menemukan tempat seperti itu untuk digunakan sebagai cangkang kura-kura. Dulu, semua orang hanya tahu bahwa keluarga sekte rahasia memiliki formasi persembunyian, dan sulit untuk menemukan markasnya. Tetapi yang pertama menafsirkannya seperti Louis Lu. Kuncinya adalah, sekilas sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Ronnie Liao terdiam dan mengingatkan, ketua sekte, kenapa kamu tidak mengusir beberapa binatang di sekitar dulu? Binatang buas ini tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Selama melepaskan nafas kultivator, itu akan menyebar secara alami. Louis Lu melirik Negi Liao. Serahkan padamu. Ini hanya sebuah pengalaman. Baik. Negi Liao mematuhi Louis Lu. Cabut pedang yang tiada taranya. Buka jalan ke depan. Segera. Menginjak mayat beberapa binatang buas. Mereka bertiga melewati pedalaman hutan binatang buas dan sampai ke perkiraan lokasi keluarga Liao dalam ingatan Ronnie Liao. Pada akhirnya, Ronnie Liao tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, ketua sekte, apakah kamu tahu cara memecahkan formasi persembunyian? Untuk formasi, Louis Lu tahu sedikit. Seperti jimat lingkaran pikiran. Hanya beberapa formasi sederhana. Jika lebih mendalam, Louis Lu benar-benar tidak tahu. Formasi penyembunyian tidak terlalu pintar. Tetapi Louis Lu tidak mempelajarinya secara mendalam. Mendengar pertanyaan Ronnie Liao, Louis Lu memberinya tatapan lucu dan berkata sambil tersenyum. Pecahkan. Kenapa pecahkan? Bagaimana ia bisa masuk tanpa memecahkannya? Ronnie Liao terkejut sesaat.
Tidak bermaksud untuk menggunakan token giok identitas tonggak Liao atau berniat untuk memecahkannya. Bagaimana lagi Louis Lu dapat melewati formasi persembunyian keluarga Liao? Formasi ini bukan untuk hiasan. Louis Lu tidak langsung menjawab keraguan Roni Liao, tetapi mengalihkan pandangannya ke Negi Liao dan bertanya, "Gendut, apa yang kamu latih itu seni pedang roh benar? Berapa banyak jurus pedang yang sudah kamu latih?" Yang ketiga, pasti tidak ada bandingannya dengan saudara ketiga, jawab Negi Liao dengan sedikit malu. Louis Lu mengangguk dan berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu beberapa kali rumus lengkap pedang tingkat kaisar, yang meliputi seni pedang roh, rumus pedang kuno, dan seni pedang mistik. Setelah kamu membacanya, kamu akan terinspirasi." Negi Liao terkejut. Kakak ketiga bersiap untuk belajar sendiri di tempat. Negi Liao mempraktekkan seni pedang roh bagian seni pedang tingkat kaisar. Asalkan dia bisa memahami bagian ini secara menyeluruh, cukup untuk menjadi generasi Grandmaster ilmu pedang. Louis Lu bahkan lebih sesat. Apa yang dia latih adalah seni pedang tingkat kaisar yang lengkap. Belajar dengan menonton manual pedang jelas tidak seintuitif pengajaran langsung. Louis Lu mendemonstrasikan teknik pedang lengkap kepada Negi Liao, yang merupakan kesempatan besar bagi Negi Liao. Hanya peluang milik peluang. Apakah kita melupakan sesuatu yang penting? Negi Liao bertanya. Kakak ketiga, bukankah kita datang untuk membalas dendam dari keluarga Liao? Kali ini, ketika dia datang untuk membalas dendam dari keluarga Liao, dia tidak tahu apakah dia bisa kembali hidup-hidup. Pada saat ini, Louis Lu sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin mendemonstrasikan ilmu pedang kepada Negi Liao. Bukankah itu melenceng? Louis Lu memasang ekspresi aneh dan bertanya, apakah ada kontradiksi antara berlatih pedang dan balas dendam? Tidak. Negi Liao merasa malu. Sama sekali tidak ada kontradiksi antara latihan pedang dan balas dendam. Bahkan bisa dikatakan ada hubungannya, latihan pedang adalah untuk balas dendam. Dan jika ingin membalas dendam, Anda harus mengasah ilmu pedang terlebih dahulu. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi, kami telah mencapai saat ini, dan kami masih berlatih pedang. Apakah sudah terlambat? Dan apakah pantas berlatih pedang di gerbang rumah musuh? Mata Roni Liao berbinar, dan dia sepertinya sudah menebak arti dari Louis Lu, dan berkata, "Ketua Sekte, kamu ingin menggunakan cara datang dengan sengaja memprovokasi keluarga Liao agar keluarga Liao mengerti orang seperti apa mereka." Pendekar ilmu pedang jenius yang dibicarakan Roni Liao tidak merujuk pada Louis Lu, melainkan putranya Negi Liao. Roni Liao selalu bangga dengan bakat ilmu pedang Negi Liao. Tentu saja, Louis Lu pasti lebih menakutkan. Tetapi Roni Liao tidak akan membandingkan Negi Liao dengannya. Harus dikatakan bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Louis Lu. Orang ini adalah monster di atas jenius. Kita hanya perlu menjadi seorang jenius biasa. Dari sudut pandang Roni Liao, Louis Lu pasti ingin merangsang potensi Negi Liao dalam ilmu pedang melalui pengajaran di tempat yang tepat untuk keluarga Liao dalam formasi untuk melihat-lihat seberapa kuat bakat ilmu pedang anak ini. Louis Lu menatap Roni Liao dan berkata dengan tenang, "Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin memprovokasi keluarga Liao dengan cara ini." Bersambung.